Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penyambungan kabel UTP dengan sambungan straight. Oke, langsung saja saya bahas. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama crimping tool. Yang kedua adalah konektor RJ45. Ini bentuk konektor RJ45 ya. Nah, seperti ini. Kita butuh dua konektor, yaitu untuk ujung kabel yang satu dan ujung kabel yang satu lagi. Kemudian kita juga butuh LAN tester. Ini namanya LAN tester. Ini nanti nyalakan dari sini. Nanti akan kedip-kedip ya. Ini untuk sambungannya, untuk konektor RJ45, ini untuk RJ11. Tapi yang akan kita pakai nanti adalah yang ini, yang RJ45. Dan yang terakhir adalah kabel UTP. Ini kabel UTP. Nah, ini kabel UTP. Untuk panjangnya silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kita langsung mulai. Tapi sebelum saya jelaskan cara penyambungannya, terlebih dahulu saya bahas dulu mengenai standarisasi dalam penyambungan kabel UTP. Itu ada dua, ada EIA TIA 568A dan EIA TIA 568B. Untuk 568A, susunan kabelnya dari pin pertama adalah green white, kemudian green, kemudian orange white, kemudian blue, kemudian blue white, kemudian orange, kemudian brown white, kemudian brown. Itu untuk 568A ya. Untuk EIA-TA 568B, pin pertama orange white, kemudian orange, kemudian green white, kemudian blue white, kemudian green, kemudian brown white, kemudian brown. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Oke, untuk saya sendiri biasanya kalau membuat sambungan straight, saya biasanya menggunakan yang standarisasi EIA-TIA 568B. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan 568A, berarti 568A dua-duanya, kalau 568B, 568B kedua-duanya. Kalau mau sambungan straight. Tapi kalau mau sambungan cross, itu berarti ujung yang satu pakai 568A, ujung yang satu lagi pakai 568B gitu ya. Sekarang kita akan buat sambungan straight. Jadi saya gunakan standarisasi 568B. Keduanya ya, kedua-duanya. Kedua ujung kita pasang dengan sambungan dengan standarisasi 568B. Kita mulai. Tahap pertama adalah kita kupas dulu kabelnya. Nah, ini kabelnya. Kita kupas kurang lebih 2 cm ya. Cara mengupasnya di dalam atau di area crimping tool itu ada bagian untuk mengupas kabel. Ini ya. Ini bisa kita lihat. Nah, ini ada tempat untuk menyimpan kabel. Seperti ini. Kurang lebih kita potong atau kita kupas 2 cm. Kita tekan, kemudian kita putar kabelnya. Nah, lepas. Kemudian kita cabut. Nah, seperti ini. Baru kita urutkan. Saya akan menggunakan standarisasi EIA-TIA 568B. Berarti mulainya dari orange white, kemudian orange gitu ya. Untuk bagian ini adalah apa ya? Untuk penguat kabel, maksudnya agar posisi kabelnya kokoh gitu ya. Jadi nanti serabut ini harus terjepit oleh konektor RJ45. Oke, kita urutkan orange white dulu ya. Jadi kita buka pilinannya, orange white orange, kemudian ini green white dulu. Nah, ini green white, kemudian blue. Jadi saya biasanya buka sepasang, dibuka baru nanti diluruskan. Jadi enggak dibuka semuanya baru diluruskan. Jadi buka sepasang, luruskan, buka sepasang, luruskan. Tapi tergantung stylenya juga ya. Kalau teman-teman enaknya buka dulu semua baru diluruskan boleh. Intinya yang penting urutannya sesuai. Jadi buka pilinannya kemudian luruskan. Kalau saya biasanya seperti itu. Jadi pastikan posisinya lurus ya. Si kabel-kabelnya lurus, tidak jadi tadi kan ada bekas twist atau bekas pilinan ya. Jadi bekas pilinannya harus hilang, diusahakan hilang seperti itu. Oke, tinggal sepasang lagi. Seperti ini. Jadi pastikan si kabel-kabel yang sudah kita
urutkan ini posisinya lurus, tidak ada yang masih ada bekas pilinannya ya. Nah gitu, usahakan lurus seperti ini ya. Kita cek lagi apa ya urutannya, orange white orange, green white blue, blue white green, brown white brown. Oke, sudah selesai. Berikutnya, agar ujung dari kabel ini lurus, maka kita potong sebagian, kira-kira 1 cm lebih atau 1,5 cm ya. Saya fokuskan dulu. Nah ini kita potong seperti ini. Jadi ini pemotongnya di sini ya. Nah yang ini ya pemotongnya. Nah kurang lebih seperti ini. Kemudian kita potong. Kemudian berikutnya tinggal kita pasangkan konektor RJ45 tadi ya. Ini konektor RJ45. Hati-hati pemasangannya jangan sampai terbalik. Jadi posisinya seperti ini. Pin ke-1 ada di sini. Pin ke-1 ada di sini. Jadi posisinya seperti ini. Pin ke-1 ada di sini. Jadi kalau seperti ini berarti pin ke-1-nya di sini. Jadi pin posisinya RJ45-nya dibalik seperti ini. Jadi yang ada tembaganya itu ada di atas. Oke, kita mulai masukkan. Jadi posisinya harus lurus. Masukkan ke dalam konektor, lurus ya. Agar kita lebih mudah dalam masukkan agar dia lurus, maka saya biasanya si ujung kabel ini nyentuh ke bagian bawah kotak ini, kotak lubangnya ya. Nah, nyentuh bagian bawah ini. Kemudian kita tekan. Masukkan sampai ujung dari kabel UTP-nya mentok ke ujung konektor RJ45. Kita lihat ya. Nah, sampai ini mentok. Kita lihat ujung dari kabelnya kelihatan sampai sini ya. Nah, setelah itu pastikan juga si penguat kabel yang serabut ini nih, itu terjepit oleh bagian konektor RJ45 ya. Gitu. Jadi agar nanti posisinya kokoh. Berikutnya tinggal kita lakukan crimping. Nah, untuk melakukan crimping, kita tinggal masukkan ke dalam lubang crimp yang sudah disediakan. Masukkan seperti ini. Nah, pastikan kita sambil tekan ya. Jadi kita sambil dorong kabelnya agar mentok sampai ke ujung ini. Kemudian kita lakukan crimping di sini. Ada bunyi klik ya, berarti itu sudah kena. Kalau mau yakin, kita tekan beberapa kali. Kemudian keluarkan. Nah ini adalah hasilnya. Kita lihat ya, agak bengkok, nggak apa-apa. Seperti ini hasilnya. Tinggal kita pasang untuk satu ujung kabel lagi, satu konektor lagi dengan sambungan yang sama, yaitu EIA-TIA 568B. Ulangi langkahnya yang tadi ya. Pertama kita kupas, ambil, kemudian urutkan. Orange, green white, kemudian blue, kemudian blue white, kemudian green. Ini luruskan dulu. Tinggal 2 lagi, brown white brown. Oops. Ya. Pastikan si kabel-kabel yang sudah diluruskan, yang sudah kita urutkan tadi posisinya lurus seperti ini. Kita cek orange white orange. Nah ini ya, orange white orange, green white blue, blue white green, brown white brown. Pastikan lurus, kabelnya harus lurus. Nah, kalau udah lurus, tinggal kita, yang belum lurus nih. Ini belum lurus, sedikit lagi. Oke, udah, tinggal kita potong. Gak apa-apa lah.
Ininya kita potong kurang lebih 1,5 cm ya. Kita potong kurang lebih 1,5 cm. Ini kita potong. Baru kita masukkan ke konektor RJ45. Susah banget mau fokusnya ya. Kita masukkan ya. Masukkan ke konektor RJ45. Set. Ini baru fokus dia dari tadi. Gitu ya. Pastikan kita tekan ya, kita tekan sampai ujung kabelnya mentok ke ujung konektor RJ45. Nah, sampai si ujungnya mentok. Ini belum mentok. Kalau udah mentok dia kelihatan ujung-ujung kabelnya di sini ya. Nah, udah kelihatan semua. Oh, udah. Kemudian kita masukkan ke lubang crimping yang sudah disediakan. Baru kita lakukan crimping. Oke, udah klik. Oke. Udah selesai. Nah, selesai. Tinggal kita cek ya. Ini udah selesai, udah terpasang semua. Ini sambungannya udah kita lihat si kabel, selimut kabelnya itu sudah masuk ke dalam konektor ya. Jadi selimut kabel itu harus terjepit oleh konektor. Jangan sampai selimut kabel terkelupas di luar di sini ya. Karena kalau misalnya seperti itu, biasanya si kabel yang sudah terjepit oleh konektor itu akan mudah copot gitu ya. Tinggal kita tes dengan LAN tester. Ini LAN testernya, kita masukkan ke konektor atau port RJ45. Ke sini satu. Sampai bunyi klik. Sini satu lagi ke sini. Barulah kita nyalakan on. Oke, biar lebih kelihatan saya masuk ke mode slow ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya tekan sekali lagi ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, jadi tidak ada masalah. 1 nyambung ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8. Berarti konektor ini atau sambungan kabel yang sudah kita buat ini sudah selesai, sudah bisa digunakan. Karena pada saat dicek tidak ada masalah dalam sambungannya. Jadi semua pin tersambung dengan baik. Nah, untuk kabel sambungan straight ini biasanya kita gunakan untuk menyambungkan device yang berbeda. Contoh komputer dengan switch, komputer dengan modem, komputer dengan access point dengan router dan lain-lain. Pokoknya yang device yang berbeda. Kalau device yang sama, misalnya mau komputer ke komputer, itu harus menggunakan kabel cross. Untuk kabel cross, insya Allah akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk sementara bahasan untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.